sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi.
akhirat. Tersembunyi. Tidak terkenal di dunia, cuma terkenal di akhirat. Kita rombongan raja. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan ketahuilah, saya disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Maka satu sahabat dengar, Bu. Ketika dengar, Bu, apa yang terjadi, Pak? Maka sahabat tadi berangkat ke Yaman. Dia mencari Uwais Al-Qarni, cari, ketemu. Di pinggir kali lagi cuci baju. Dia mengatakan assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah antum Uwais Al-Qarni? Ya, saya Uwais Al-Qarni. Maka orang tadi belum mengatakan namanya, sudah disebutkan namanya oleh Uwais Al-Qarni. Kamu namanya ini ya? Apa ayah kamu namanya ini ya? Maka dia kaget. Bagaimana kamu tahu nama saya dan nama bapak saya? Sedangkan kamu belum pernah ketemu sama saya. Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, saya diberitahu oleh Allah SWT. Uwais Al-Qarni, dia kalau waktu itu ke Mekah, dia waktu itu zamannya Rasul dia hidup, dia jadi sahabat. Saking taatnya sama orang tuanya, tidak sempat ketemu dengan Rasul SAW. Maka setelah itu ditinggal sama orang yang tadi. Kata Uwais Al-Qarni, saya minta satu, apa? Doakan saya jadi temannya kamu nanti di surganya Allah. Itu anak yang terbaik. Anak yang berbakti dengan dua orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Dia berbakti dengan dua orang tuanya. Karena iki akhir zaman, Bu. Didik anak itu repot. Jari Kanjeng Nabi akan datang suatu zaman. Di zaman itu orang membeli anjing. Masih gampang didiknya daripada didik anak kandungnya sendiri. Saking sulitnya mendidik anak pada saat itu. Ya zaman saiki. Kena TV, kena HP, kena lingkungan. Ya ini zamannya. Makanya beruntung kalau kita ini, Bu, masih duduk-duduk di tempat seperti ini. Sik kumpul mbek kiai, sik lungguh di istighosa, sik lungguh di tahlilan, sik lungguh di ruatan. Khol. Itu beruntung. Berarti apa? Orang itu masih dikehendaki baik oleh Allah. Karena apa? Dengan duduknya kita di tempat ini, anak-anak kita duduk di tempat ini, turun rahmatnya Allah. Mengenai anak-anak kita, maka secara tidak langsung anak kita ketika kena rahmatnya Allah tadi akan merubah keadaannya sedikit demi sedikit akan menjadi lebih baik. Ini keistimewaan kita sebagai orang NU, Bu. Masih ada ruatan istighosa tahlil yang itu merupakan kayak sego. Makanan pokok yang tidak bisa ditinggal. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah. Dan nanti di akhir zaman semuanya akan balik ke hitonya NU semuanya, Bu. Ajaran-ajaran sempalan itu nanti tidak ada semuanya, semua balik ke NU. Ajaran sempalan-sempalan yang sekarang itu, Bu. Ajaran iko, ajaran iki, ajaran iko, ajaran iko balik ke apa itu. Semuanya balik ke asal usulnya. Yang pertama yaitu yang dibawa oleh Kiai Hasyim Asy'ari bersama para habaib. Wis, sampean percaya atau tidak cuma tinggal masanya ditunggu. Lek sampean gak oleh, sampean bisa tahu nanti di kuburan. Pasti mereka akan dikembalikan oleh Allah. Karena apa? Bapak-bapak mereka orang-orang baik, orang-orang soleh pasti dikembalikan oleh Allah ke asal mulanya, ke induknya lagi. Itu yang pertama, anak yang berbakti dengan dua orang tuanya ketika orang tuanya hidup dan ketika orang tuanya sudah meninggal. Dia berbakti, orang tuanya sudah meninggal, dibacakan tahlil. Ada namanya sholat nur, Bu. Mungkin sampai lihat takon Kiai Ru. Kiai, saya minta sholat nur. Sholat nur itu, Bu, kalau dilaksanakan ada suratnya. Sholatnya 2 rakaat.
Ada bacaannya, dikit tidak banyak-banyak. Siapa anak yang membaca, yang melaksanakan sholat nur tadi, dikirimkan ke kuburan orang tuanya 1000 cahaya. Saya punya itu kertasnya di rumah. Cuma tak golek-golek gak ada. Cuma kalau sampean deket sama Kiai, coba sampean tanya. Kiai, saya minta sholat nur. Sholat nur itu untuk siapa? Untuk orang tua kita yang sudah meninggal, nanti kita sholat 2 rakaat. Saya dulu punya kertasnya itu. Dikasih Kiai. Namanya sholat nur. Sholat hadiah cahaya. Nanti jika anak tadi, orang tuanya sudah meninggal, dia melaksanakan sholat itu, dikirimkan ke kuburan orang tuanya 1000 cahaya oleh malaikat Allah. Itu beruntung Bu. 2 rakaat tok, bacanya dikit. Suratnya bebas. Sholatnya kayak sholat sunnah 2 rakaat bebas. Cuma setelah sholat tadi ada bacaan sedikit. Saya dulu punya kertasnya, tak fotokopi, tak bagi-bagikan. Kalau ada orang tuanya meninggal, kan kepingin orang tuamu seneng. Itu loh sembahyang. Apa ini Bet? Sholat nur. Namanya sholat nur itu. Mesti Kiai tahu itu. Kiai, saya minta sholat nur. Sholat jika kita melaksanakan, itu akan diberikan kepada orang tua kita 1000 cahaya. Wis, Kiai pasti tahu. Wis tak bakal tak tahu. Insya Allah Kiainya tahu itu. Ya. Itu apa? Kita laksanakan ketika orang tua kita sudah meninggal. Karena ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini bisa menyambung tali silaturahmi katanya ulama antara yang hidup dengan yang hidup. Seperti sekarang ini silaturahim antara yang hidup dengan yang hidup. Sampean kan tonggoan, ada yang dekat, ada yang jauh, datang ke sini semuanya. Berarti menyambung tali silaturahim antara yang hidup dengan yang hidup. Bisa menyambung tali silaturahim itu antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Bisa kita menyambung tali silaturahim dengan orang tua kita, dengan famili kita, dengan keluarga kita yang sudah meninggal. Kita bisa menyambung tali silaturahim. Bagaimana cara menyambung tali silaturahimnya? Yaitu katanya ulama, dengan kita doakan seperti ini. Kita istighosah, tahlilan kubro, ini berarti kita menyambung tali silaturahmi, gak pedot. Antara hubungan kita dengan yang mati tidak terputus, terus bersambung. Karena kita percaya, kalau orang mati itu omahe masih 4 miliar, kacamatae gak digawa. Omahe 3 miliar, mobile Ferrari 2 miliar, gak digawa mati. Sing digawa ya iki tahlilan, istighosah, salat berjamaah, poso Ramadan, yasinan, ruwatan. Ya ini yang kita bawa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid takwa, bukan dunia. Sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang kita yakini, yang kita bawa. Makanya kadang-kadang uang itu Bu kerja bontang-panting sampai gak ngaji, gak sembahyang, belani golek dunya, mati ditinggal. Nggih pemboten? Wis. Sehingga dia lalai dengan Allah yang memberikan rezeki tadi. Itu yang pertama, anak yang berbakti dengan 2 orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dan ketika orang tuanya hidup. Yang kedua, seorang anak yang berbakti dengan 2 orang tuanya ketika orang tuanya hidup. Cuma ketika orang tuanya meninggal, dia tidak berbakti lagi. Ketika orang tuanya hidup, omongannya diturutin, perintahnya dilaksanakan, suruh apa aja dia mau, tanpa dia membantah. Karena apa? Ini orang tua. Ketika orang tuanya sudah balik ke alam barzah, sudah meninggal dunia, dia lupakan orang tuanya. Tidak berbakti lagi, durhaka dengan 2 orang tuanya, dibiarkan orang tuanya. Tak dikirimi tahlil, tak digawe nohol, tidak dibuatkan apa-apa. Wes dipikir mati ya selesai. Urusannya dewe-dewe. Urusannya sendiri-sendiri.
Makanya kadang-kadang orang itu mengatakan, Bu, tahlil itu gak sampai. Ruwatan itu gak sampai. Dengan dalil Al-Quran. Likulli insanin masa'a. Itu biasa dalilnya mereka seperti itu. Setiap manusia itu apa yang dia usahakan. Cuma perlu diingat, bukan tafsirin. Di dalam tafsirnya itu, di dalam tafsir Baghawi, dalam tafsir Baghawi dikatakan itu untuk umat selain umatnya Nabi Muhammad. Kalau untuk umatnya Nabi Muhammad, likulli imri'in masa wa su'iyalahu. Apa yang dia usahakan dan diusahakan oleh orang lain. Jadi kita berusaha, nanti kita mati, orang lain yang mengirimi tetap diterima. Itu tafsirannya seperti itu. Jadi kalau orang mengatakan tahlil tidak sampai salah itu. Dengan gaya dalil likulli insanin masa'ah. Bukaan
Ini namanya orang-orang yang kamu harus cabut nyawanya mulai sekarang 2023 sampai 2024. Jadi dipasrahkan Bu. Maka kadang-kadang kita melihat itu tetangga kita Ramadan meninggal. Kenapa? Sudah masuk catatannya Israel. Kadang-kadang sebelum Ramadan sudah meninggal. Makanya Nabi menjawab barokah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi umur, berkahi sehat sehingga nutuk telu iku mang. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nabi meminta tutuk 3 ini. Kenapa? Menyongsong bulan suci Bu. Makanya Sya'ban ini Bu adalah bulan Kanjeng Nabi. Nggih mboten? Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah. Sya'ban syahri, Sya'ban bulan saya. Apa yang harus kita kerjakan kalau ini bulan diklaim oleh bulannya Rasul? Dan kenapa Rasul mengklaim bulan Sya'ban ini bulannya beliau? Kenapa Bu? Pak? Kenapa bulan Sya'ban ini diakuni? Ini Sya'ban bulan saya jadi Kanjeng Nabi. Karena di bulan Sya'ban ini turun ayatnya Allah. Yang Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Pas turun bulan Sya'ban. Makanya Nabi mengatakan Sya'ban bulan saya. Karena turun ayat itu pas bulan Sya'ban. Makanya ulama bandingkan Pak, mana yang lebih afdol? Sujudnya malaikat kepada Nabi Allah Adam, ambek sholawati malaikat, ambek Kanjeng Nabi. Mana yang lebih afdol? Kan Allah perintahkan malaikat sujud sama Adam. Iblis tak mau. Allah perintahkan malaikat untuk sholawat. Innallaha wa malaikatahu. Makanya perlu diketahui ibu-ibu, bapak-bapak. Allah itu memerintahkan kita sholat. Allah enggak pernah sholat. Allah memerintahkan manusia zakat. Allah enggak pernah bayar zakat. Allah memerintahkan manusia haji. Allah enggak pernah haji. Allah memerintahkan manusia puasa besok Ramadan. Allah enggak pernah puasa. Cuma giliran sholawat Allah dulu yang mulai. Innallaha. Lu kira? Iya. Innallaha. Allah dulu yang sholawat ke Kanjeng Nabi. Kemudian apa? Wa malaikatahu. Dan para malaikatnya. Kemudian apa? Kita diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita diperintahkan. Shollu wa sallimu taslima. Sholawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad. Itu pakai fi'il mudhari' loh Bu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Artinya kalau fi'il mudhari' itu maknanya istimror. Terus menerus. Sejak turunnya itu ayat sampai yaumul kiamah. Kerjaannya Allah hanya sholawat tok di Kanjeng Nabi. Makanya kita alhamdulillah tadi umatnya Kanjeng Nabi. Umat terakhir mlebu surga disian. Alhamdulillah. Dan umatnya Nabi Allah Musa ada yang di neraka, ada yang di surga. Umatnya Nabi Allah Nuh ada yang di surga, ada yang neraka. Umat-umat selain umatnya Nabi Muhammad dibagi loro sama Allah. Ada yang di surga, ada yang neraka. Kecuali satu Nabi secara keseluruhan umatnya masuk ke dalam surganya Allah. Yaitu umatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kecuali satu Nabi semua umatnya masuk surganya Allah. Makanya sampean Bu gak dikai dawa umur dibatasi swidak mbek 70 mulai nang di kuburan gak lanang gak wedok swidak mbek 70 asam urat stroke kolesterol darah tinggi iku sarana aja walaupun ndak stroke ya tetap mati. Kenapa? Urip iki dijatah Pak umur iki swidak mbek 70. Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Panene umatku swidak mbek 70. Kanjeng Nabi dikasih apa? Dikasih batas 63 berangkat ke rahmatullah. Kita umatnya swidak mbek 70. Apa meneh saiki nek borak-borak iku Bu, 52 berangkat kabeh. Kena borak-borak kayak zaman saiki kabeh mlebu. Iya toh? Asam urat, kolesterol. Sampai delok 20 tahun yang lalu ada penyakit yang aneh-aneh seperti ini. Gak ono. Kenapa? Wonge aturan mangane. Gak kayak wong saiki mlebu kabeh. Suket digodhong berangkat. Suket digodhog berangkat.
Pokoknya ono segoi. Lek orang dulu kan enggak, makan tuh jaga. Sehingga apa? Sehat-sehat. Kan enggak ono penyakit yang macam-macam. Loh ya toh, sekarang macam-macam. Anak kecil pun kena penyakit itu. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, stroke, wis buyar kabeh wis. Sego goreng enggak oleh stroke itu. Mangane bobor. Berarti sudah lampu kuning, berangkat bah, sampean mari ngono bah. Kalau sudah sakit-sakitan gitu Bu, ambil rambut putih, berarti mari ngono lampu kuning, berangkat sampean. Sudah banyak mendahului kita, orang-orang tua-tua kita. Makanya sisa umur Bu, sing wis umur 50, ojo ngobrol, ojo nggawa HP, wis gak wayahe umur 50 mendukur nggawa HP. Wis berangkat nang masjid, toto-toto bah, ape berangkat awak-awak iki bah. Wis ape berangkat 50 ponjol iku wis ape berangkat. Apalagi wong wedok-wedok kalau sudah menopause, sing diantem pertama dengkul. Loh iya wong wedok kalau sudah dak head, yang diantem pertama dengkulnya. Kalau sudah menopause, dengkulnya mulai cekot-cekot. Nggih pemboten? Pengalaman berarti. Loh iya toh, berarti dengkulnya, nanti dengkulnya diganti apa? Diganti teko plastik. Loh kan sekarang ada itu dengkul diganti teko plastik Bu. Karena apa? Sudah kadaluarsa, expired. Harus diganti tempurungnya ini. Karena apa? Pengapuran. Nah ini kenapa? Berarti kita harus sadar. Umur ini tambah tua. Kita tambah mendapatkan 2023, nanti 2024, 2025. Berarti kita semakin jauh daripada dunia. Semakin jauh kita daripada dunia, semakin dekat dengan akhirat. Makanya sampai lek gak kerja, ojo nggawa HP. Wis teke enak, wis gak wayahe umi iki nggawa HP. Umi tak siap-siap ngaji sembayang tok. Lek sing gak iso ngaji, tasbih ono selawat ae sing akeh. Kenapa? Berangkat mari ngono nak. Berangkat perjalanannya sangat jauh. Perjalanannya sangat jauh. Dan sangat menakutkan. Loh iya. Rumah kita Bu meskipun apik sih apa, itu HGB. SHM itu nanti rumah kita di surga. Itu SHM. Kalau di dunia HGB. Meskipun mentereng 3 miliar HGB. SHM-nya mana? Karena kita semuanya punya kaplingan di surganya Allah. Tinggal kita mampir apa langsung. Wis. Mampir nang di yang neraka. Ya itu tergantung. Kita semuanya punya kaplingan di surganya Allah. Tinggal mampir dhisik apa langsung. Kayak tadi umatnya Kanjeng Nabi. Kabeh mlebu surga. Sing duwe dosa ya mlebu. Neraka dhisik menebus dosanya. Makanya umat Kanjeng Nabi Bu. Dikek umure didik-didik. Apa Beb? Kok kita kok umure didik-didik gak kayak umat-umat biyen. Nabi Allah Musa iku 1000 tahun. Nabi Allah Ibrahim 200. Nabi Allah Syuaib 3000 tahun. Bayine kayak sampean ngene Bu. Wong 3000 tahun nih umure. 3000 tahun sampai dikatakan Syekhul Anbiya. Nabi Allah Syuaib itu mertuai Nabi Allah Musa. Nabi Allah Syuaib itu mertuai Nabi Allah Musa umurnya 3000 tahun. Kenapa kita umat Kanjeng Nabi dikek umat didik-didik? Karena Nabi gak gelem ngenteni sampean suwe-suwe. Nanti kalau ada umatnya Kanjeng Nabi masuk neraka, gak suwe-suwe, piro umurnya swidak cepet. Kalau urusannya sama polisi itu namanya tipiring, tindak pidana ringan. Nyolong ayam, main judi, 3 wulan metu. 2 wulan metu. Kenapa? Tindak pidana ringan. Loh ya toh, gak suwe-suwe. Begitu juga kita dikasih umur pendek-pendek. Fungsinya apa? Supaya kalau ada umatnya Nabi Muhammad masuk neraka, gak suwe-suwe. Kenapa? Nabi gak gelem mlebu surga dhisik sebelum umatnya dientas tekan neraka. Kabeh. Alhamdulillah. Lihat perjuangannya Nabi Muhammad Bu. Nabi gak gelem mlebu surga dhewean. Ngenteni sampean dhisik. Sampai umat entek tekan neraka baru Nabi mlebu surga. Sampai jare malaikat Nabi Muhammad, ya Muhammad, kau tidak tinggal ke satu umatmu di neraka gak, kabeh tak cukup. Lihat perjuangannya Nabi Muhammad.
Cintanya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Mana cinta kita sama Nabi Muhammad? Waktu itu loh Bu, cinta ambek Kanjeng Nabi Muhammad. Waktu Isra Mi'raj. Ini sama dengan Isra Mi'raj kan? Nggih pemboten? Nggih pemboten? Karena ono waktu. Nabi waktu Isra dari Mekah sampai Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha sampai Mustawa. Waktu Nabi metu ke Baitul Maqdis, Muhammad kon munggah watu besar. Yang sekarang ngawang lho Bu, dikek semen nih sorry. Wes Muhammad siap Mi'raj ya, siap melaku. Si oleh sakmene Bu, gak sampai setengah meter. Nabi mendengarkan suara gemuruh. Rame nih nisor, didelok watu melok ngawang. Ditakoni watu, sampean menang di. Loh, kula badhe tumut sampean Kanjeng Nabi Mi'raj. Jangan. Saya sudah dapat izin, kon durung. Apa jari watu? Kalau gitu ya Rasulullah, sampean tak anteni. Kapan sampean balik menendik tempat saya? Nabi gak balik karena langsung pulang ke Mekah. Batu ngawang sampai saiki Bu, sampai yaumul kiamah. Watu kalau cinta ambek Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Menungso gak cinta ambek Kanjeng Nabi. Cinta sampean ambek Kanjeng Nabi, piro sholawati? Ayo. Ping 5 tok beb subuh zuhur asar maghrib isya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Lek kang ngono batal sembahyang sampean. Lek gak sholawat batal salatnya. Loh iya, sholawat yang 5 tok. Makanya mau biyen-biyen iku saking cinta mbek Kanjeng Nabi, sholawat iku 20.000, 10.000. Paling titik Bu, kita ini sholawat tuh tiap hari harus 300 supaya bisa ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. 300, gen 50-50 mari sembahyang. Titik 300. Karena apa? Ini bulannya Kanjeng Nabi. Dan di bulan Sya'ban ini Bu, ada kejadian besar. Kalau Rejab kemarin Isra Mi'raj. Kalau bulan Sya'ban ini apa kejadian apa? Siapa yang pernah umroh? Ayo ngacung. Siapa yang pernah umroh? Yang sudah pernah pergi umroh? Kan mampir nang Medina, nggih pemboten? Mampir kan nang Medina, mesti sampean mlebu sembahyang di Masjid Kiblaten. Karena apa? Di bulan Sya'ban ini ada kejadian besar yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram pas bulan Sya'ban. Dino Selasa waktu sembahyang zuhur. Nabi Bu waktu ngadep Masjidil Aqsa 17 bulan lebih 4 hari. Ketika Nabi ngajari Islam sama sahabatnya, Yahudi teko, ajarannya Muhammad itu padha mek ajaran Yahudi. Delok kiblatnya di Masjidil Aqsa. Padahal yang bangun Masjidil Aqsa itu Nabi Allah Yakub. Yang merenovasi Nabi Allah Sulaiman. Murni milik orang Islam. Diklaim mbek Kanjeng Nabi. Diklaim mbek orang Yahudi. Diklaim mbek Kanjeng Nabi. Ajarannya Muhammad itu padha mbek Yahudi. Delon. Di kiblatnya di Masjidil Aqsa. Nabi susah Bu. Ben isuk nadano tangan, ya Allah, tolong sampean pindah kiblat kula. Pas Sya'ban iki Bu dina Selasa, Nabi sembahyang zuhur ndek ngene Masjid Kiblaten. Rukuk turun ayatnya Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan tardhaha. Muhammad, aku ndelok wajahmu selalu menadakan ke langit. Jauh dipindah kiblatnya, saiki tak pindah Muhammad. Langsung Nabi rukuk Bu, pindah kiblatnya ke Masjidil Haram sampai saiki. Nggih pemboten. Nabi niku lho Bu. Padahal itu masjid miliknya orang Islam. Diklaim mbek Yahudi, dikekno mbek Kanjeng Nabi. Lah saiki ndak umate melok tata caranya Yahudi. Jare Kanjeng Nabi, la tatabana sanana mangkana goblakum sibron bisibrin wadiroan bidiroin. Mana contohnya Beb? Ya iki, kayak saiki. Wong lanang-lanang kadang-kadang nggih anting-anting. Sing anting-anting sapa Bu? Pertama kali Siti Saro, bojoe Nabi Allah Ibrahim. Pertama kali orang pakai anting-anting. Saiki wong lanang nggih anting-anting. Kenapa? Yang ditonton TV. Karena zaman akhir ini tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Delok TV, delok HP, dipraktekno. Lho iya toh, sampean ro enggak? Biyen lek celana suwek iku digawe pel-pelan. Nggih mboten? Saiki didol dituku mbek wong-wong. Lho nggih mboten? Lho iya, wong wedok-wedok kadang gawe jilbab, engko celana suwek-suwek.
Walaupun tidak secara langsung, kalau dari jauh tidak kelihatan kulitnya. Cuma cedek kelihatan kulitnya itu. Kan banyak sekarang. Nggih jilbab, cuma celana levise, nyapret terus ono suwek-suwek. Nggih pemboten? Iku goblok-goblokan tak goblok bener iku. Lho iya, iku goblok-goblokan tak goblok bener. Wah bangga lagi. Cari Kanjeng Nabi, sapa wong sing maksiat kali Allah dengan berbangga diri, maka Allah akan lempar dia ke neraka dalam keadaan menangis. Siapa orang yang taat kali Allah nangis, tangi bengi, nyeseli dosane dia nangis, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah dalam keadaan ketawa. Makanya hati-hati Bu, urip akhir zaman. Ini kita sudah diambang pintu kiamat. Jibril itu Nabi apa mati ditekani oleh Jibril. Diceluk mbek Kanjeng Nabi. Jibril kene. Nggih Kanjeng Nabi. Engko lek aku mati, apa sampean bakal mudhun meneh nang bumi? Nggih Kanjeng Nabi. Saya akan turun ke bumi, saya akan ambil 10 mutiara-mutiara bumi. Yang pertama, saya ambil rasa dermawan daripada hatinya orang kaya. Saya ambil rasa rahmat dari antar famili. Saya cabut keberkahan mata pencarian manusia. Sing kesongo Bu sudah terjadi yang sekarang. Sudah ke-9 ini Jibril turun. Apa yang ke-9? Aku angkat rasa malu dalam diri wong wedok. Aku angkat rasa malu dalam dirinya orang perempuan. Sehingga orang perempuan saiki akeh sing gak duwe akeh sing gak duwe Contohnya apa Beb? Wong wedok celana ndek mlaku-mlaku di embong. Sakminian Bu. Ambil longgone ngene, glondang, wis pameran gak bayar. Iya sampean sing delok seneng. Allah selalu. Loh iya toh? Nggih toh? Itu sudah menandakan Jibril sudah ke-9. Aku lihat delok ngono eling Bu hadis iku. Saya catat itu hadis. Ya Allah, Jibril mudhun ke-9. Yang ke-10 aku angkat Al-Qur'an Kanjeng Nabi. Tinggal sepisan lagi mudhun Jibril. Al-Qur'an dijogok buyar iki donya. Makanya jangan sampai sampean saiki jilbaban meneh sapu-sapu kampung ambek celana ndek Bu. Ojo, kayak sak kampung dulur kabeh, muhrim kabeh. Jangan, tetap pakai jilbab. Nabi ku Bu waktu mulai nangis, ditakoni mbek anak putrinya Fatimah, "Apa sampai nangis, Bah?" "Ya apa nak gak nangis nak, aku delok wong wedok iki disungsang di neraka." "Apa dosae nak? Apa dosae, Bah?" "Gak nggae kudung." Wong wedok likane, "Bu, sampeyan gak nggae kudung, ongkep neraka luwe ongkep." Ayo. Neraka luwe ongkep. Wong wedok aku biasanya nuturi wong kampung, Bu, sampeyan kok gak pakai kudung? "Oh, apa Beb ongkep lho, neraka luwe ongkep sampean." Nggih apa mboten? Wis kadang-kadang wong wedok ditakoni, "Bu, sampeyan gak nggae kudung?" "Gak penting Beb, sing penting ati." Goblok sampean iki. Lek ati sampean aku pengen nyolong, belum sampai laksanakan, sampean ndak ditulis dosa mbek Allah. Cuma lek kudung begitu dibuka, satu rambut dilihat orang laki, berapa dosanya? Lah iki lah sampean satu rambut 1000 wong delok. Padha ae sampean sembayang entek mbek dosae sampean. Pak Puk. Nggih mboten? Makane wong biyen-biyen iku lek sembayang mesti dikek-kek ngene iki Bu. Ambek kudung putih, kain putih, kayak anduk terus dikek ruku. Mesti dikek kain putih. Wong biyen lho ya, saiki gak. Lek wong biyen kan ngono, lek sembayang mesti dikek kain putih. Wong biyen-biyen niku. Makanya jangan sampai anak sampean gak nggae kerudung, Bu. Lek sampean iso nggae kerudung, usahakan anak sampean nggae kerudung. Sing lanang-lanang, istrinya usahakan pakai kerudung. Karena wong wedok iku amanat, Pak. Wa akhadtumuhunna bi amanatillah. Kok ambil istri-istri kalian amanat daripada Allah. Makanya jangan sampai anak-anak kita, putri-putri kita tidak memakai kerudung, Bu. Lek ibu nggae kerudung, anaknya usahakan pakai kerudung. Ojo dikek celana ndek mlaku-mlaku. Ambek bojoe gak sungkan. Nggih celana. Lho ya apa uripe iso enak mau melanggar perintahnya Allah. Nggih apa mboten? Sing rezeki ku Allah. Lek sampean nggih dosa, ya gak dikek rezeki kali Allah. Hidupnya sulit aja. Kenapa? Kon nggih dosa. Makanya jangan sampai putri-putri kita, ini sudah ke-9.
Saya kalau eling hati lu iki Jibril mau dulu ke songo rek. Orang perempuan sudah pakai celana. Kadang-kadang ibu-ibu nggak celana ndek. Gak pantes. Wis mambu lemah kayak bandeng. Wis mambu lemah. Wis mambu lemah sing nggak celana ndek. Gak pantes. Ambek kadang gatel kabeh ya. Ake kotor apa ake boroke kadang-kadang aduh wis gak cocok wong-wong kira. Lha iki jare Kanjeng Nabi, la tatabakna sanana mangkana goblakum. Nanti umatku akan mengikuti tata cara Yahudi. Ya saiki iki. Mangkane sampeyan sing ngaji, Bu, wis istighosa, tahlilan, jogon keluarga. Akhir zaman iki yang perlu dijaga adalah keluarga. Wong lain cukup dibilangi. Yang penting keluarga harus kita jaga karena itu tanggung jawab kita di hadapan Allah. Itu yang perlu Bu kita jaga akhir zaman. Jangan biarkan putri sampean gak nggawe kerudung, gak nggawe anu. Iku dosa terus sampean ditransfer walaupun sampean mati. Terus ditransfer kali Allah, dikirim kali Allah. Kenapa? Orang tuanya membiarkan anaknya tidak pakai kerudung, istrinya dibiarkan tidak pakai kerudung. Maka semoga dengan acara istighosa dan menyongsong bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Dan kita mendapatkan Ramadan tahun demi tahun dalam keadaan sehat walafiat. Dan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kutri untha wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi gaulan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waqfir wastur anta akraman satar wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fi linasi syifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbi masabil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam ala ma tuhibbu wa tardha ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Habib Ali bin Idrus bin Agil dari Ampel, Surabaya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan apa yang disampaikan beliau